imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada Ustazah Yusufi Jatiningsih, sama-sama kita bersyukur kepada Allah karena di kesempatan siang hari ini Allah memberikan kesempatan karunia yang cukup besar kepada kita semua. Di antara nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa menjaga iman dan Islam tersebut hingga akhir hayat kita. Selanjutnya, salawat dan salam semoga tetap tercurah pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini, di ruang Zoom meeting ini, kemudian juga orang-orang yang kita cintai, kita sayangi, kelak di yaumil kiamah bisa berada dalam satu barisan bersama beliau, kemudian betul-betul diakui menjadi umatnya. Karena kalau hari ini kita hanya bisa ngaku-ngaku umatnya Nabi, tapi kita berharap satu saat nanti di padang mahsyar kita itu betul-betul diakui ya menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, kami sampaikan terima kasih, jazakumullah khair atas kesediaan waktunya, luang waktunya, sehingga bisa join di Zoom meeting ini dalam rangka untuk mempersiapkan diri, menyongsong di Ramadan 10 hari terakhir, di mana di 10 hari terakhir ini Allah janjikan kepada kita semua di dalamnya ada salah satu malam yang keutamaannya lebih dari 1000 bulan. Nah, kita perlu bersiap, kita perlu serius untuk mempersiapkan diri agar di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini kita betul-betul punya persiapan yang siap, matang untuk melakukan ibadah-ibadah tilawah, kemudian juga hal-hal yang lain, nah, sehingga kita bisa mempersiapkan secara matang. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sepertinya nggak terasa gitu ya. Hari ini itu sudah tanggal 17 ya, berarti udah Ramadan 18 ya. Sudah hari yang ke-18 di mana di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, waktu itu kita senantiasa berdoa agar Allah berikan keberkahan. Kemudian juga kita minta kepada Allah agar kita disampaikan di bulan Ramadan ini dan alhamdulillah tak terasa kita sudah hari ke-18 dan sebentar lagi mungkin lusa ya kita akan berada di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan selama 17 hari ini ya senantiasa diterima ya. Kita was-was ya, kita was-was kita sambil berdoa mudah-mudahan amal-amal ibadah yang sudah kita lakukan, mungkin ibadah mahdoh, ibadah ghair mahdoh, ada ibadah maliyah, atau mungkin ada ibadah-ibadah yang lain yang tentu saja banyak sekali gitu ya, yang kita sudah persiapkan dari awal Ramadan. Dan di 10 hari terakhir ini, mudah-mudahan kita tidak kehilangan energi gitu ya. Ibarat orang lari maraton itu menuju garis finish, mudah-mudahan kita tetap tetap bersemangat dan tetap ada tenaga gitu ya. Bahkan mungkin kita akan mencurahkan berbagai hal potensi yang kita miliki untuk memaksimalkan ibadah-ibadah kita di 10 hari terakhir ini. Ya, yang punya kampung mudah-mudahan tidak sibuk dengan urusan mudiknya. Ya, bisa di-prepare sebelumnya atau mungkin sesudahnya ya. Sekali lagi kita sama-sama berharap mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini bisa jauh lebih baik dari Ramadan tahun sebelumnya. Baik, Alhamdulillah sudah 40 peserta di Zoom meeting ini. Kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu yang memungkinkan untuk on-cam, silahkan on-cam. Bisa sambil menyiapkan alat tulisnya barangkali atau hal-hal yang lain untuk melengkapi pelajaran kita atau belajar kita di siang hari ini. Nah, sehingga insight-insight atau ide-ide yang nanti akan disampaikan, tips yang disampaikan oleh Ustazah Isufi, nanti bisa kita sama-sama simak dan mudah-mudahan di 2 hari ini kita bisa mempersiapkan terutama untuk 10 hari terakhir ini. Baik, dari saya itu barangkali sebagai pengantar. Oh ya, sedikit menyampaikan buat Bapak Ibu yang baru bergabung, Alhamdulillah
Kajian ini diselenggarakan oleh Masjid Seribu Berkah, Pondok Quran Berkah, lokasinya di Bogor. Ini kalau masjid sebetulnya sudah hampir bersamaan ya dengan pondok, tetapi mulai tahun ini kita ingin meluaskan manfaat. Jadi kita mengistilahkan atau membuat satu kawasan Masjid Seribu Berkah sesuai namanya. Harapannya kita juga bisa banyak memberikan keberkahan-keberkahan kepada masyarakat, kepada orang lain, ya termasuk diantaranya kegiatan kita di siang hari ini. Mudah-mudahan kegiatan ini juga bisa memberikan insight, bisa memberikan satu manfaat kepada Bapak dan Ibu dan semua, dan termasuk juga kegiatan ini, kajian ini kita rekam ya. Insya Allah nanti kami sampaikan link YouTube rekamannya. Mudah-mudahan kalau ada yang kelewat kita juga bisa sama-sama review atau mungkin mau dikirim ke saudara-saudara yang lain untuk melihat apa namanya persiapan atau kajian di kesempatan siang hari ini. Insya Allah nanti sangat memungkinkan. Baik, itu barangkali sebagai pengantar. Tidak berpanjang kalam, kepada Ustazah Yusufi waktu dipersilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas, teman-teman? Jelas, Bu. Jelas. Jelas. Silahkan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Amin. Alhamdulillah Bapak Ibu rahimakumullah, atas izin Allah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun masih secara online ya. Mudah-mudahan suatu saat nanti Allah pertemukan kita secara offline. Enggak di dunia ya di surga lah, nggak apa-apa ya. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Hari ke-18, hari yang mulai membuat kita berdebar-debar. Kalau di bulan Sya'ban kita berdebar-debar takut nggak nyampe di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita berdebar-debar takut besok nggak hidup lagi. Takut nggak sampai di penghujung Ramadan. Takut nggak dikasih kekuatan untuk melayakkan diri mendapat Lailatul Qadar. Hari ini insya Allah kita fokus mempersiapkan ikhtiar terakhir kita di bulan Ramadan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, yaitu ikhtiar untuk mengejar Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini adalah bonus spesial dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga satu kali Ramadan kalau kita dapat Lailatul Qadar ini, maka dia memiliki keutamaan luar biasa. Mantul ya Pak Andrin? Enggak apa-apa, aman, silahkan. Sehingga dalam sebuah kisah disebutkan cerita 3 orang besti ya, itu udah masyhur lah ya, 3 orang besti yang satunya wafat syahid di medan perang. Yang kedua wafat setahun setelah temannya wafat. Setelah 2 orang temannya itu wafat, yang 1 orang ini bermimpi. Di dalam mimpinya dia punya rasa bahwa ini adalah di surga. Tapi ternyata yang masuk ke surga duluan itu adalah orang yang meninggal setahun berikutnya dan meninggal dalam keadaan biasa, tidak meninggal dalam keadaan syahid. Si besti yang ketiga ini masih hidup, bingung bertanya-tanya kenapa bukannya yang mati syahid duluan yang masuk ke surga itu kenapa dia duluan padahal dia setahun berikutnya gitu. Rukmini usut sampailah di telinga Rasulullah SAW, ternyata orang yang wafat setahun berikutnya itu mendapatkan anugerah melewati Ramadan sampai akhir, dia dapat 1 kali Ramadan, ternyata kuncinya di situ. Jadi Masya Allah Bu ya Pak,
satu kali Ramadan ini kalau kita benar-benar optimal gitu, itu bisa membuat kita masuk surga lebih dulu daripada orang yang mati syahid. Ini tidak diceritakan ya, harus diteliti kembali mati syahidnya seperti apa. Sebelum kiamat datang pun dia sudah boleh jalan-jalan ke surga. Jadi kalau orang yang mati syahid, ini keistimewaan orang yang mati syahid, kalau dia wafat sambil menunggu datangnya kiamat itu, kalau orang ada yang disiksa kubur dan lain sebagainya, nah ruhnya orang-orang yang mati syahid itu Allah hembuskan ke badan burung-burung surga sampai kata Rasul apa namanya tulang-tulangnya itu berpendar hijau kebiru-biruan bercahaya. Nah, burung itu keliling-keliling ke surga mana saja yang dia kehendaki sampai datangnya kiamat. Tapi ternyata orang yang apa namanya melewati satu kali Ramadan, dia bisa masuk surga sama dengan seperti orang-orang yang mati syahid, insya Allah. Jadi gimana kita nggak deg-degan eh, apa namanya mendapatkan sebuah peluang, kita dapat bonus besar, dapat grand door prize gitu ya. Tapi kemudian kita juga tidak punya kepastian apakah kita bisa melewatinya, apakah usia kita sampai, apakah tidak, apakah kita mendapatkannya atau tidak, dan gimana nggak deg-degan coba ya. Kita tidak akan pernah tahu, tapi kita harus mempersiapkannya. Sebagai seorang hamba yang mempunyai hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mempunyai keinginan, tentu kita harus mempersiapkan. 10 hari terakhir ini setelah saya hitung-hitung itu hanya 0,03% dari 365 hari. Gak nyampe 0,03, 0,25 palingan. Jadi 10 hari dari 365 hari. Ada yang jago matematika nggak? Betul nggak segitu? Ya kalau 365 hari 10%-nya kan 360 lah taruh ya. Ini cuma 10, berarti kan sepertiganya dari 36 dari 10%. Ya kurang lebih segitu. Cuman segitu. Tapi di angka yang ayam ma'dudat itu, saya waktu hari tempo hari sudah menjelaskan apa pengertian ayam ma'dudat. Ayam ma'dudat itu artinya adalah waktu yang terbatas. Waktu yang sempit. Eh, bayangkan kalau misalnya kita nih lagi lewat ke di sebuah jalan terus tiba-tiba ngelirik ada mall diskon 95% dari 9 juta tinggal 50.000 misalnya gitu. Tapi hanya jam 1 sampai jam 3. Ibu lewat jam 2. Kira-kira mau belok, orang pasti belok. Yang asalnya nggak kepikiran untuk beli, beli all item diskon 95%. Yang mau ke dokter, ke sini dulu. Yang asalnya mau pulang ke rumah, ke sini dulu. Kenapa? Waktunya terbatas. Itu pengertian ayyam ma'dudat. Jadi waktunya tuh sangat limited gitu, sangat terbatas sekali. Sehingga kalau waktu sangat terbatas, maka pasti kita akan berusaha untuk memaksakan diri untuk mengejarnya, untuk melakukannya. Lailatul Qadar itu hanya 10 hari dari 365 hari. Apa yang perlu kita sikapkan? Apa yang perlu kita persiapkan menghadapi 10 hari terakhir itu? Dari sekarang bahkan dari sebelum Ramadan, dari hari pertama Ramadan, kita sejatinya harus berdoa kepada Allah agar Allah mengizinkan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Itu satu. Setiap sholat, setiap kita ba'da sholat, itu kita meminta kepada Allah supaya kita berhak mendapatkan Lailatul Qadar. Supaya kita dipantaskan oleh Allah untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Doa itu menurut saya penting gitu. Kita ketemu orang, ketemu sepuh, ketemu jamaah, ketemu guru, ketemu teman, habis salaman, bisikin doain saya biar dapat Lailatul Qadar. Seserius itu kita mengejar Lailatul Qadar. Ya, tapi Bu Sufi itu mah tetangga saya biasa aja, teman saya biasa, dia bukan Ustadz, nggak apa-apa. Kita nggak tahu doa siapa yang Allah kabul.
Jadi kalau mau Ramadan, WA-an ke beberapa orang, curhat, minta supaya kita dapat Lailatul Qadar. Sekarang tiap ketemu orang, tiap habis ngisi taklim, tiap ngelepon orang tua, nelpon selipkan permintaan doa kita supaya kita mendapatkan Lailatul Qadar. Di samping itu, kita harus melakukan persiapan. Tapi sebelum ke persiapan, saya ingin menjelaskan dulu apa yang dimaksud dengan Al-Qadar. Di dalam surat Al-Qadar ayat 1, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Dalam tafsir, malam Al-Qadar itu maknanya, tafsirannya itu ada 3. Ini sayang saya belum sempat buat poin nih, mohon maaf ya. Cuman ngedengerin saya bicara aja, semoga bermanfaat. Yang pertama, Al-Qadar itu artinya adalah kemuliaan, atau dijelaskan dengan tafsir bil Ma'sur oleh surat Ad-Dukhan ayat 3. Lailatul Qadar itu bermakna Lailatul Mubarakah, malam yang penuh keberkahan. Kenapa dikatakan mulia malam itu? Karena pada malam itu Allah menurunkan Al-Quran. Jadi nuzul anzalnya Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Kemarin nuzul Al-Qurannya tanggal 17 Ramadan. Ayo, ada yang bisa jawab? Yang udah gabung di Majelis Taklimnya Bu Sufi beberapa kali harusnya udah bisa jawab. Satu katanya nuzul Al-Quran itu 17 Ramadan. Tapi kata Allah, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Kalau Al-Qadar itu, Lailatul Qadar itu kan antara tanggal 20 sampai tanggal 29 atau 30 ya. Nggak ada angka 17 di situ. Nggak ada angka 17. Jadi yang betul yang mana dong? Tanggal 17 atau di malam Al-Qadar? Ada yang jawab nggak Pak Nurdin di chat? Mudah-mudahan ada yang jawab. Ya biar ini ya. Biar apa efektif lah Ya, waktunya saya. boleh di Ada yang kolom jawab nggak? komentar juga ya kalau mau jawab. Boleh, boleh di kolom komentar, boleh. Kenapa ada yang mengatakan nuzul Quran itu tanggal 17 Ramadan, tapi kata Allah, Allah menurunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar itu antara tanggal 20 sampai tanggal 29 atau 30. Ada yang jawab gak? Nah, durasi saya jelasin aja. Jadi kalau apa namanya? Oh, ada yang jawab nih di TikTok. Jadi Al-Quran itu turun 2 tahap ya, Bapak Ibu. Yang pertama adalah dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau Baitul Ma'mur. Kemudian yang tahap kedua adalah dari Baitul Izzah ke langit dunia kepada Rasulullah SAW. Dari Lauhul Mahfuz turun ke Baitul Izzah itu kepada malaikat Jibril. Pada malaikat Jibril. Kemudian dari malaikat Jibril di Baitul Izzah turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Turunnya dari Lauhul Mahfuz ke malaikat Jibril itu pada malam Al-Qadar. Pertama kali malaikat Jibril menurunkan ayat secara berangsur-angsur itu pada tanggal 17 Ramadan. Jadi sehingga kalau 17 Ramadan disebutnya nuzul, kalau pada Lailatul Qadar disebutnya anzal. Karena kalau anzal katanya turunnya tuh sekaligus, blok. Tapi kalau nuzul tuh turunnya sedikit-sedikit berangsur-angsur. Disebut malam kemuliaan karena Allah menurunkan Al-Quran pada malam itu. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran jadi mulia. Malaikat yang diutus oleh Allah yang beri tugas untuk menurunkan Al-Quran adalah malaikat yang paling mulia, disebutnya Ar-Ruh, yaitu malaikat Jibril kalau di surat Al-Qadar. Bulan yang diturunkan Al-Quran maka dia menjadi bulan yang paling mulia. Bahkan bulan Ramadan itu tidak masuk kategori bulan hurum. Apa itu bulan hurum? Bulan-bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak bisa disejarkan dengan bulan lain. Bulan hurum itu Muharram, Rajab, Zulhijjah, Zulqa'dah. Tempat di mana Allah menurunkan Al-Quran menjadi tempat yang paling mulia, yaitu tempat Ummul Qura, Mekah Al-Mukarramah. Mekah yang dimuliakan. Orang yang Allah turunkan Al-Quran menjadi orang yang paling mulia.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran membawa kemuliaan untuk siapa saja. Oleh karena itu malam Al-Qadar disebut malam kemuliaan. Makna kedua, malam Al-Qadar itu artinya adalah penetapan takdir. Jadi kalau di seumur hidup itu ada Arafah yang punya channel khusus kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita perlu berdoa banyak di Arafah itu, waktunya dari ba'da zuhur sampai menjelang maghrib. Tanggal 3 Mei nanti teman-teman insya Allah kami dari Masjid Seribu Berkah akan membuat webinar tentang manasik haji menata hati, bagaimana supaya haji kita optimal insya Allah. Bagi teman-teman atau saudaranya, orang tuanya yang mau berhaji boleh nanti gabung ya. Tunggu flyernya dari Pak Nurdin insya Allah. Nah, kalau dalam seumur hidup ada Arafah, dalam 1 tahun ada Lailatul Qadar, dalam hari ada tahajud. Jadi sangat mungkin terjadi penetapan takdir, perubahan takdir di malam Al-Qadar itu ketika kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Allah minta, Allah kabulkan doa-doa itu. Maka salah satu agenda penting di dalam iktikaf itu adalah banyak-banyak berdoa, banyak-banyak mengajukan proposal hidup kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna ketiga, tadi makna pertama apa? Malam kemuliaan atau malam keberkahan. Yang kedua adalah penetapan takdir. Yang ketiga, Al-Qadar itu artinya adalah sempit. Apa maknanya sempit? Di hadis itu disebutkan kepada Rasulullah SAW bahwa pada malam Al-Qadar tidak ada celah langit, hatta cuma 4 jari kata Rasul, kecuali di situ ada malaikat. Malaikat itu turunnya bukan cuma satu rombongan, tanazzal. Jadi kalau tanazzal itu kalau pakai ta itu berarti dia turunnya tuh serombongan banyak. Tapi karena huruf zainya ditasydid, tanazzalul malaika itu artinya turunnya bertubi-tubi, kemudian sekali turun bergerombol. Jadi malaikat pada malam itu banyak sekali, turun dia ke kaki langit bumi untuk apa? Mengaminkan semua doa-doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang bermunajat pada malam itu. Bayangkan ketika Allah menurunkan malaikat, tanazzalul malaikatu warruh bi'izni rabbihim, dengan izin Rabbnya. Boleh di mute dulu ya. Bi'izni rabbihim min kulli amr. Teman-teman perhatikan ayatnya. Bi'izni rabbihim, dengan izin Rabbnya, min kulli amr, atas dari segala urusan. Ada yang terasa yang janggal? Dengan izin Allah dari segala urusan. Itu ada kalimat yang hilang. Ada kalimat yang tidak disebutkan di situ. Itu kalau diterjemahkan secara harfiah aja gini. Bi'izni, dengan izin Rabbihim, Rabbnya, min dari kuli, seluruh segala amr, urusan. Kalau diterjemahkan begitu aja pakai bahasa Indonesia, itu janggal banget. Janggal. Dengan izin Robnya, terus Seribu Berkah atau Qadar. apa namanya, segala urusannya tuh diapain? Maka segala urusannya itu diselesaikan, dimudahkan, diselamatkan. Walah Bu Supi, saya dapat Lailatul Qadar misalnya, beres itikaf, utang saya tetap ada. Bisa jadi bukan berarti selesai hutangnya, tapi ketika dia mendapatkan anugerah Lailatul Qadar, boleh jadi
Allah bikin tenang hatinya, Allah jernihkan pikirannya, Allah kuatkan semangatnya, Allah lembutkan hati orang yang dihutanginya. Kemudian dia tambah soleh, doanya tambah makbul, kerjanya tambah semangat. Bisa jadi itu. Jadi bukan berarti ketika kita dapat Lailatul Qadar itu semua urusan jadi beres. Itu kan ditafsirnya min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajar, sampai kemudian kita mendapatkan rasa tenang, rasa damai, rasa selamat sampai datangnya fajar. Saya ingin menggarisbawahi makna Al-Qadar yang kedua. Bagaimana Al-Qadar itu difahami sebagai malam di mana kita bisa memperbaiki takdir kita. Kita kan tidak punya bocoran nih dari Allah. Takdir kita sampai kita maut itu seperti apa sih? Kita kan nggak punya bocor. Maka sangat kita butuhkan ketika Allah memberikan kesempatan kita untuk apply, untuk mengajukan permohonan, untuk takdir-takdir terbaik kita setahun ke depan. Masa iya sih mau kita sia-siakan? Hanya orang bodoh yang yang menyia-nyiakan kesempatan emas, belum tentu tahun depan kita dapat, yang pahalanya tuh lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik loh ya, bukan sama dengan, tapi lebih baik. Saya hari ini tidak akan membahas fikih etikafnya karena sudah pernah saya bahas ya di grup Sahabat Berkah. Tapi mari kita menghadirkan rasa, mari kita menghadirkan rasa betapa ingin kita mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau Al-Qadar itu dimaknai sebagai perubahan penetapan takdir seseorang, masa iya sih kita nggak merasa butuh untuk untuk menghidupkan malam-malam itu supaya kita bisa propose kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sekarang tuh kita harus bisa mempersiapkan kira-kira bagaimana nanti 10 malam terakhir kita. Rasulullah SAW melakukan 4 hal di 10 hari terakhir. Yang pertama, beliau mengencangkan kain sarungnya. Beliau tidak mendatangi istrinya di 10 hari terakhir. Yang kedua, beliau menghidupkan malam. Bukan berarti bukan berarti tidak tidur ya. Tapi beliau mengurangi tidur dan menghidupkan malam. Yang ketiga, beliau membangunkan keluarganya. Jadi Lailatul Qadar itu dia proyek sekeluarga, bukan proyek individu. Itu proyek sekeluarga. Sebentar, ini ada suara trouble, kedengeran nggak? Di belakang lagi bikin jalan. Mengganggu nggak nih suara di belakang? Enggak, aman. Oke. Aman, mohon. Ada di belakang ramai. Kalau dari sini saya kedengeran banget. Yang ketiga, membangunkan keluarga. Terutama bapak-bapak itu sangat penting memastikan bahwa anak, istrinya, keluarganya lebih banyak ibadahnya di malam 10 hari terakhir Ramadan itu. Yang keempat, Rasul memperbanyak doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rasul lebih banyak meminta maaf kepada Allah. Saya sudah jelaskan juga kenapa kita harus meminta maaf, bukan meminta ampun. Karena meminta ampun itu di awal-awal Ramadan, kita banyak-banyak minta ampun supaya Allah mengampuni dosa kita, Allah menghapus dosa kita. Tapi kalau kita minta maaf adalah dihapus, kemudian kita tidak dihisab oleh Allah, tidak diinterogasi oleh Allah. 4 itu yang banyak dilakukan oleh Rasulullah SAW di 10 malam terakhir. Nah, setelah kita minta doa kepada orang lain, kepada siapa saja kita bertawasul, kita persiapkan. Terutama mempersiapkan hati sih, kalau saya mempersiapkan hati, mempersiapkan iman, supaya kita benar-benar menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sangat butuh dengan golden ticket. Ini kan golden ticket. Kita sangat butuh dengan golden ticket ini.
apa saja yang harus kita persiapkan? Sebetulnya sebelumnya saya simak ini ada yang minta diulang lagi dong Bu fikihnya katanya gitu ya. Jadi secara bahasa i'tikaf itu artinya adalah dari akifa ya. Ya atakifu itikafan, berdiam diri. Di dalam kitab Al-Mu'tamad, Imam Syafi'i mengatakan i'tikaf itu ada 4 rukunnya, syaratnya. Yang pertama adalah orang yang mau i'tikafnya. Orangnya harus seperti apa? Orang muslim, balik, tohur. Tohur itu suci dari hadas. Jadi kalau orangnya tidak suci dari hadas, maka dia nggak bisa i'tikaf. Jadi i'tikaf itu diam di masjid ya. Boleh nggak Bu Sufi itikafnya di rumah? Ah itu nggak pas pertanyaannya. Tapi kalau pertanyaannya gini, boleh nggak saya ikhtiar mengejar Lailatul Qadarnya di rumah karena saya sedang haid, karena saya sedang tidak bisa ke masjid. Nah itu beda. Sebentar ya, teman-teman yang di ini HP saya yang satunya. Sebentar Pak Nurdin saya share. Maaf ya, saya share dulu ini. Ada teman-teman yang mau gabung. Sebentar. Kan ada beremen nih. Waktu itu waktu sekolah. Baik, sambil menunggu Ustazah menyiapkan perangkat yang lain sepertinya. Boleh Bapak Ibu yang ini kadang pertanyaan itu munculnya di tengah ini ya, di tengah pembahasan gitu ya. Kalau mau bertanya, boleh juga langsung dituliskan di kolom komentar. Nanti di akhir sesi kita bisa langsung bacakan satu persatu. Mudah-mudahan waktunya efektif. Ini seperti Pak Firdaus ya, sudah menyampaikan pertanyaannya. Silahkan nanti Bapak Ibu yang lain juga boleh kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Tapi kita nggak langsung bahas dulu ya. Jadi kita tunggu dulu Ustazah menyampaikan materinya. Insya Allah nanti di sesi terakhir nanti kita bahas pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Mic-nya belum dibuka, Bu Sufi. Eh, eh, Bahasa, ya Mic-nya belum i'tikaf dibuka. itu artinya berdiam diri, ya. Secara bahasa berdiam diri. Secara istilah dalam fikih berdiam diri di masjid, ya. Berdiam diri di masjid. Jadi i'tikaf tuh nggak hanya cuma 10 hari terakhir, kapan aja bisa. I'tikaf itu eh, syaratnya tadi orangnya ya, orangnya dia harus suci, tidak haid, tidak nifas, tidak junub, kemudian dia balik, kemudian dia muslim. Gimana kalau yang kafir pengen diam di masjid nggak masuk kategori itikaf? Gimana kalau anak kecil nggak masuk dalam kategori itikaf? Sah nggak kalau anak kecil itikafnya sah, tapi niatnya nggak, maksudnya itikafnya boleh, tapi niatnya nggak sah sebagai itikaf. Berapa lama itikaf di dalam fikih itu? Itikaf itu minimal adalah sehitungan 1 kali ruku. Oh iya, Pak Nurdin, teman-teman perguruan udah di-share belum? Dan apa tadi saya nggak sempat. Ya, Minimal 1 kali ruku. Jadi kalau misalnya ibu nih ya, lagi nyetir mobil terus capek, misalnya mampir dulu di rest area, terus ibu diam, hah gitu ya. Kurang lebih hitungan 1 kali ruku, tapi ibu niat itikaf, jadi itu itikaf. Kata Imam Syafi'i segitu. Tapi afdalnya minimal 1 hari.
Jadi dapat 5 kali waktu sholat berjamaah di awal waktu, sholat di masjid. Iktikaf itu ada 2, ada iktikaf sunnah, ada iktikaf wajib. Iktikaf sunnah itu ya kapan aja kita mau iktikaf. Ibu habis sholat maghrib nunggu sholat isya tapi niatnya iktikaf, jadi iktikaf. Lagi di rest area istirahat di masjid, niatnya iktikaf, jadi iktikaf. Kapan aja. Nah, dari yang kapan aja itu sunnah iktikaf yang paling yang paling top banget itu adalah ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itu yang paling top ya, yang paling top untuk kita melakukan iktikaf sunnah itu adalah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kalau di 10 hari terakhir bulan Ramadan, ininya kapan? Mulainya. Kalau di 10 hari Ramadan. Mulainya itu, kata Imam Syafi'i, itu dari asar tanggal 20. Ya. Asar tanggal 20. Jadi hari apa tuh? Sekarang hari apa? Selasa. Sekarang Kamis. Selasa. Jadi Kamis itu kita sudah boleh ke masjid. Kalau mau net itikaf, ini kalau yang kan kalau tadi itikaf sesaat ruku aja boleh itu pahala itikaf gitu ya. Betternya gimana tadi kata Imam Syafi'i? Betternya itu sehari 5 waktu sholat. Nah, base-nya gimana? Base-nya itu 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Excellent-nya gimana? Ternyata Rasul itu itikafnya, untungnya yang disyariatkan kepada kita itu 10 hari terakhir. Rasul itu ternyata itikafnya dari awal Ramadan sampai hari ke-10 bulan Syawal. Hari ke-10 bulan Syawal. Untuk apa? Untuk menjaga frekuensi, menjaga stamina Ramadan. Karena kalau tidak dijaga memang ya suasana ibadah, suasana hati, suasana spiritual Ramadan itu cepat kali luntur. Begitu Ramadan berlalu, sudah berlalulah suasana hati kita kan. Rasul tuh sampai 10 hari pertama di bulan Syawal. Masya Allah. Saya nggak kebayang tuh ya. Kalau ada orang yang mampu begitu keren banget. Kita 10 hari Ramadan udah kemana tahu ya. Itu waktunya. Nah, ada juga kalau itikaf itu jadi wajib kalau itikafnya itikaf nazar. Nah, kita sekarang berbicara itikaf sunnah aja ya. Jadi kalau kita berbicara itikaf sunnah 10 hari terakhir, maka dari tanggal 20 Ramadan, asar, itu sudah kita pasang niat ke masjid. Masjidnya yang sepi. Tadi kan orangnya, sekarang niatnya masjid. Masjidnya itu kata Imam Syafi'i masjid mana aja mau musola kayak mau masjid kampung mau apa tapi kata Imam Syafi'i sebaiknya adalah masjid jami yang dipakai untuk sholat Jumat. Kenapa? Supaya kalau ada orang yang iktikafnya iktikaf wajib karena nazar maka orang itu nggak keluar dari masjid kalau dia harus sholat Jumat. Nah itu keutamaannya kenapa harus di masjid jami. Aku pengen banget nih. Ibu, nggak mute nggak? Sholat duha. Ibu, Kemudian setelah hari ke-20 asar, sampai kapan Bu Sufi yang disunahkan itu sampai kita subuh setelah di waktu takbiran kalau di kita takbiran. Nah, udah sampai situ. Lama banget, siang malam kita di masjid sampai selesai taraweh sampai imam salam terakhir. Nah, itu minimal karena di dalam hadisnya sebutkan sama dengan kita sholat sepanjang malam kalau kita sholat berjamaah isya bersama imam sampai imam selesai. Gimana Bu Sufi kalau yang tarawihnya 23 rakaat? Saya mengambil 8 rakaat. Terus saya menanti witirnya di rumah. Nah, wallahu
Ah, itu minimal. Habis terawih pulang udah tidur. Nanti bangun sampai sahur, bisa ya nggak apa-apa lah lumayan gitu ya. Eh atau saya mah nggak sanggup kalau tiap malam mah maksudnya saya mah mau ganjilnya aja. Kan kata Rasul, Lailatul Qadar tuh bisa turun di 10 hari terakhir. Walaupun ulama lain ada yang menyebutkan bisa jadi turun di tanggal 1 Ramadan juga. Eh turun di 10 hari terakhir. Kemungkinannya di malam-malam ganjil, kemungkinan besarnya di tanggal 27, di malam 27. Saya mau maunya gitu aja deh. Yang kansnya lebih besar aja. Kalau kita cuma mau mengejar Lailatul Qadar sih, ya mau nggak apa-apa. Nggak itikaf juga nggak apa-apa. Apalagi cuma datang pas ganjil, nggak apa. Allah Maha Syakur. Allah Maha mensyukuri sesederhana apapun amal kita. Tapi, ada tapinya. Ya kalau kita nggak malu. Lagian sekarang ganjil genap tuh udah seru ya. Kata yang saum hari Sabtu, malam ganjil. Kata yang saum hari Minggu, malam genap. Gimana coba? Atau kalaupun itu kita misalnya gitu ya, tanggal 23, tanggal 25, ciri-ciri Lailatul Qadarnya udah ada tuh Bu Sufi. Malamnya hening banget, nggak ada suara apa-apa, anginnya kayak berhenti, terus paginya tanah basah tapi nggak hujan, matahari terang tapi nggak panas. Kayaknya tadi malam ya Lailatul Qadar tuh tanggal 25 misal. Terus kita mau berhenti gitu itikaf. Kita mau berhenti sholat malamnya. Kita mau berhenti berdoanya. Kira-kira kalau kita jadi hamba seperti itu. Allah manggil kita nih pengen deket sama kita 10 hari, 10 malam. Lalu setelah Allah kita ngerasa tadi malam kita Lailatul Qadar, lalu setelah itu kita merasa utuh lagi sama Allah untuk beristighfar sama Allah gitu. Yakin gitu? Malam Lailatul Qadarnya kemarin, kalaupun dia malam Lailatul Qadar kemarin, yakin gitu dapat Lailatul Qadar. Maka pada akhirnya kalau saya tuh pada akhirnya kita nggak ngejar, nggak cuma mengejar Lailatul Qadar, kita tuh mengejar ridhonya Allah. Karena apa? Karena nggak ada yang tahu apakah kita dapat atau enggak. Kalau saya jelasin gini, mesti nanti ada yang tanya, Bu Sufi, ciri-cirinya apa orang dapat Lailatul Qadar? Mungkin ada juga yang bertanya. Sebentar, saya tutup dulu ini jadi lain nulis. Di belakang itu sedang bikin jalan jadi berisik. Apa tadi? Dapat Lailatul Qadar. Ciri-cirinya apa Bu Sufi? Suka banyak tuh yang nanya gitu. Sepenting apa sih kita mengetahui ciri-ciri kita dapat atau enggak? Penting nggak? Kalaupun kita dapat, kalaupun misalnya ada yang menginformasikan gitu, bisikan, nggak ada orang tahu dia dapat Lailatul Qadar atau enggak, nggak ada. Terus pentingnya buat apa kita mengetahui bahwa kita tuh dapat atau enggak Lailatul Qadar? Nggak penting. Kalaupun mungkin gitu, kalaupun mungkin katanya orang yang dapat Lailatul Qadar itu kalau dia berubah menjadi lebih baik, Allah a'lam. Tapi buat saya tuh nggak penting mengetahui kita dapat atau enggak. Justru nikmatnya kita nggak pernah dikasih tahu kita dapat atau enggak itu adalah kalau karena kita nggak tahu, nanti kita akan terus walaupun Lailatul Qadar udah lewat, Ramadan udah lewat, 10 hari udah lewat, kita tetap dekat Allah, kita tetap mepet sama Allah. Kita tetap menghidupkan malam. Itu kan jauh lebih baik daripada kita tahu, misalnya kita tahu terus ya udah dapat pahala 1000 bulan nih gitu. Kan auzubillah kalau kayak gitu. Dan kalaupun memang kita tahu
Kalaupun kita dapat Lailatul Qadar, yakin gitu beratnya pahala itu lebih berat dari beratnya dosa kita. Gak ada yang yakin. Gak akan ada yang pernah tahu. Jadi teman-teman sekalian, angka 1000 itu dalam gaya bahasa Arab itu menunjukkan pada angka yang banyak. Angka yang menunjukkan kapitalisasi yang luar biasa. Sehingga belum tentu angkanya tuh bisa jadi angkanya tuh lebih dari 10.000, lebih dari 100.000, Allah a'lam. Itu hanya sebuah apa ya? Kalau saya membayangkannya itu hanya sebuah cara Allah membuat manusia tuh sangat tertarik dengan angka 1000 itu. Padahal biasanya ketika Allah menggambarkan banyak itu pakai angka 7. 7 langit, 7 lapis langit. Allah menciptakan bumi dan langit itu 7 hari dan seterusnya. Atau di kita mah 7 turunan. Tapi Allah sekarang memakai angka 1000. Karena Allah tahu dengan sifat manusia yang diciptakannya. Gimana manusia yang diciptakan oleh Allah tuh? Dia akan lebih tertarik kalau sesuatu itu terukur spesifik. Coba kalau teman-teman misalnya, ini ada mall. Diskon, 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 diskon lebaran, diskon lebaran. Yang satu, diskon lebaran 75%. Mau dikejar yang mana? Orang pasti ngejar yang 75%. Karena yang ini belum tentu. Jangan-jangan cuma 10%. Padahal bisa jadi 90%. Itu kan sifat manusia. Udah Allah mau tahu dengan ciptaannya. Jadi mengejar Lailatul Qadar itu semangatnya tuh begitu gitu. Saya waktu masih ingat nggak waktu kemarin kita sama siapa sama Koh Denis. Kata Koh Denis gini, sama saya tuh ingat terus. Iya, kita teh minta segala macam sama Allah teh. Ini minta ini, kita minta Allah. Tapi kita nggak pernah minta Allahnya. Kalau kita ngejar Lailatul Qadar, kemudian kita dapat Lailatul Qadar itu, tapi setelah itu kita pergi dari Allah, kita merasa nggak butuh lagi dengan malam-malam sebelumnya, setelah itu, apa gitu malam 26, 27, 29 sampai 30-nya, karena kita merasa Lailatul Qadarnya udah lewat, terus mau pulang gitu. Kebayang kalau misalnya saya open house, di Lebaran saya open house, 10 hari saya open house, grand door prize-nya Alphard 10 misalnya gitu. Aminin apa teman-temannya? Siapa tahu saya bisa gitu kan. Amin. Ada orang datang ke rumah saya 10 hari, dari hari pertama dia tongkrongin tuh. Pas hari ke-7 Alphardnya habis semua 10. Tapi orang ini diam aja di rumah saya. Kalau saya tanya misalnya, kamu kenapa ngapain diam aja, Alphardnya udah habis loh, door prize-nya udah habis. Nggak apa-apa Bu Sufi. Sama saya udah seneng dekat sama Bu Sufi juga. Kebayang nggak kalau kita gitu sama Allah? Lailatul Qadarnya udah lewat. Malam ganjilnya udah lewat. Tapi kita tetap ada di depan Allah. Pada akhirnya kita butuh Allah. Semua yang dari sisi Allah kita butuh, tapi kita lebih butuh pada Allah. Kalau kita sudah dapat Allah, kita sudah dibersamai terus oleh Allah. Apa yang nggak akan Allah berikan kepada kita? Kira-kira gitu, kira-kira kalau ada orang seperti itu, perhatian saya ke orang yang udah dapat Alphard terus pulang, atau ke orang yang udah dapat tapi tetap diem, atau bahkan nggak dapat dia Alphardnya, dia door prize-nya nggak dapat tapi dia tetap aja sama saya sampai saya persilahkan pulang. Kira-kira hati saya lebih tertambat kemana? Pasti lebih tertambat kepada orang yang terakhir sampai hari terakhir. Jadi pada akhirnya kita di malam-malam Ramadan, gimana caranya kita memastikan bahwa Allah itu ridho dengan kita? Ya, angka 1000 itu hanya cara ya, cara Allah. Dua awannya. Saya kalau bahas. Oke. Apa saja yang kita lakukan ketika kita etikaf?
Kalau iktikaf dari siang sampai malam, terus siang lagi itu 10 hari non-stop gitu ya. Masya Allah kalau ada yang begitu. Biasanya sih bapak-bapak begitu. Saya pernah mencoba gitu, pagi-pagi suami pergi ke kantor, malam di itikaf, terus saya bilang saya mau itikaf ya di masjid. Ternyata yang lain-lain itu bapak-bapak semua kan. Ada kata suami udah pulang nggak boleh kalau kalau kita cuma sendirian gitu itikaf. Oh saya pengen siang malam tapi kita cuma sendiri nggak boleh. Perempuan tuh haram itikaf ya kalau nggak diizinin suami. Jadi baru boleh perempuan itu itikaf kalau ada izin suami. Kalau nggak diizinin suami nggak boleh. Di fikihnya itu yang dulu pernah kita bahas. Kalau perempuan diizinkan oleh suami untuk itikaf sampai hari terakhir 10 Ramadan, maka di tengah-tengah dia disuruh pulang, itu si perempuan boleh tidak pulang. Karena sudah mendapatkan izinnya untuk itikaf. Sebaliknya, kalau misalnya ada seorang perempuan itikaf padahal dia tidak mendapatkan izin, maka ketika suaminya tahu, suaminya boleh menggusur dia pulang. Nanti nggak dapat Lailatul Qadar dong, Bu Sufi. Sekali lagi saya garis bawahi ya, di saya highlight nih. Harus dibedakan antara iktikaf dan Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu bisa dikejar oleh siapapun dimanapun. Tapi kalau iktikaf hanya boleh dilakukan di masjid. Gitu. Apakah orang yang iktikaf otomatis mendapat Lailatul Qadar? Belum tentu. Apakah otomatis orang yang tidak iktikaf tidak akan mendapatkan Lailatul Qadar? Belum tentu. Tergantung apa yang dia lakukan pada malam-malam itu. Gitu. Jadi, kalaupun tidak bisa, misalnya nih, tadi ada yang nanya, kalau yang lagi haid gimana? Kalau yang lagi nifas gimana? Kalau yang lagi menyusui, yang jagain orang tuanya sakit, bla 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 gitu ya. Tadi pagi ada yang WA aku, saya gimana dong Bu Sufi, mana yang lebih bagus, ngerawat orang tua di rumah atau itikaf? Saya bilang, yang ngerawat orang tua tuh. Lalu tawasulkan kepada Allah ngerawat orang tua itu mudah-mudahan jadi wasilah dapat Lailatul Qadar. Tuh, bayangkan birrul walidain itu pintu surganya, pintu surga yang paling tengah dan paling besar. Bayangkan kalau itu dilakukan di malam Al-Qadar. Kita dapat pahala birrul walidain seolah-olah kita birrul walidain melakukannya non-stop selama lebih dari 1000 bulan. Keren banget. Jadi jangan merasa kecil hati gitu ketika saya emang nggak bisa itikaf. Kejar tetap Lailatul Qadarnya, tapi saya lagi haid. Emang salawat nggak boleh? Emang Asmaul Husna nggak boleh? Emang nyimak hafalan orang nggak boleh? Emang nyimak tilawah dari YouTube nggak boleh? Emang murojaah nggak boleh? Boleh. Yang nggak boleh cuma sholat sama diam di masjid udah itu doang. Yang lainnya boleh. Bangun. Walaupun nggak sholat, bangun. Jam 12 malam, jam 1 malam, bangun. Zikir pada Allah. Salawat 100 kali. Baca Asmaul Husna 10 kali. Abis itu ngedoa. Doa. Siapa tahu ada takdir kita yang berubah dengan doa itu. Kan nggak haram orang yang haid pakai mukena. Ya kan? Haram nggak orang yang haid berdoa? Enggak. Masalahnya soal mindset kita aja. Jadi ketika kita punya mindset bahwa saya harus mengejar Lailatul Qadar biar Allah ridho sama saya. Biar saya nggak dibilang hamba yang songong. Itu kan songong banget. Kita pahalanya sedikit, hajatnya banyak, pengennya masuk surga, tapi amalnya receh gitu. Terus sekarang dikasih kesempatan emas sama Allah. Terus kita acuh-acuhan, nggak butuh, kan songong banget. Itu tuh IQ-nya berapa gitu. Maka Pak Nurdin bikin judul yang agak nyeleneh. Orang pintar mengejar Lailatul Qadar. Jadi bukan orang pintar minum tolak angin. Orang pintar, iya karena dia pintar, dia tahu apa yang dia butuhkan, dia tahu memanfaatkan kesempatan emas, dia tahu bagaimana cara mengambil peluang emas. Hanya orang pintar yang mengejar Lailatul Qadar. Kita jangan jadi hamba yang songong gitu. Sok merasa udah cukup dengan jalan ke surga, sok merasa udah kayaknya dah saya memaksiat enggak, saya mau korupsi enggak, zina enggak gitu. Surga deh kayaknya gitu, pada jaminan. Jadi itu yang dengan mau ganjilnya aja, atau paling enggak yang tadi paling minimal sholat isya berjamaah, tarawih berjamaah sampai imam salam terakhir. Dah, habis itu kita pulang tidur, terus nanti bangun sahur, enggak apa. Apa aja sih Bu Sufi yang dilakukan? Ini teknis ya sebetulnya ya, apa namanya,
Yang lain insya Allah apa namanya bisa dirumuskan sendiri-sendiri lah ya. Tapi paling tidak teman-teman, intinya kan memperbanyak ibadah. Jadi kalau bayangan teknisnya biasanya kita senang yang teknis-teknis ya, biar kegambar, ya biar kegambar. Kalau kita udah siap nih mau pol-polan asar tanggal 20 tuh kita udah bawa bekal makan dah buat buka, buat sahur kalau di masjidnya nggak ada panitia yang nyediain ya. Kalau ada yang nyediain apalagi gratis gitu ya buat yang itikaf tuh cakep banget dah. Kalaupun harus berbayar, receh banget Bu. Ada yang berbayar, tapi berbayar berarti 10 hari teh sejuta, berarti sehari 100.000. Ibu kalau misalnya ada yang nawarin nih, Allah pahala lebih baik dari 1.000 bulan, plus ampunan, bla bla bla, aid dan faid, bayar sejuta, mau nggak? Pasti orang pada mau, kalau perlu jual harta. Tunjukkan keseriusan itu kepada Allah. Betapa kita serius ingin mendapatkan ridha Allah dengan menjadi hamba yang tahu diri itu dikasih kesempatan kita ambil seserius mungkin. Kalau siang hari kita bisa istirahat sebagiannya. Kalau di Masjid Baitul Salam tempat di rumah saya juga nanti teman-teman apa di Masjid Seribu Berkah 5 hari pertama kita kembali untuk apa namanya khatam 5 hari. Khatam 5 hari itu kemarin cuman dari jam 8 sampai jam 2 ya gampang lah ya 5 hari insya Allah buat santri buat kita yang tikap nggak sambil kerja dan itu gampang. Malamnya nah ini dia jadi kalau biasanya kebanyakan kalau iktikaf itu habis terawih langsung ngaji ya kalau saya sebaiknya menurut saya habis terawih itu tidur habis terawih itu tidur nanti bangun jam 12-an. Habis bangun itu sholat tahajud 2 rakaat, sholat taubat 2 rakaat. Nah, habis itu tilawah dah. Tilawah 1 juz. Habis itu wasilahkan, tawasulkan tilawah itu. Semoga dengan tilawah 1 juz itu Allah mengabulkan doa kita, mengabulkan hajat kita. Sholat hajat dulu 2 rakaat. Habis sholat hajat 2 rakaat, ayo angkat tangan berdoa. 2 rakaat itu 1 juz itu untuk hajat yang mana? 2 rakaat hajat yang pertama, 1 juz yang pertama untuk hajat anak saya yang pertama ya Allah sebutin doa. Habis itu tilawah lagi, sholat lagi, berdoa lagi untuk hajat yang apa? Kalau yang lagi haid, sholawatlah 100 kali, baca Asmaul Husna 10 kali. Habis itu berdoa. Tawasul sama Allah dengan sholawat dan Asmaul Husna itu. Berdoa sama ajukan berdoa kita kepada Allah. Untuk takdir-takdir terbaik kita setahun ke depan. Apa aja Bu Sufi doanya panjang banget ya Allah. Itu kalau kita habis terawih, istirahat dikit lah ya, makan vitamin yang segar-segar, buah apa gitu. Jam 10 kita tidur, terus habis itu bangun jam 12, jam 1. Nanti dari jam 12 sampai menjelang sahur itu kan cuma 3 jam Bapak Ibu. Iya, 3,5 jam lah. Habis itu 3:30 kita sahur, udah selesai. Itu kalau dihitung-hitung, itu paling dapat 3 juz, enggak lah, nyampe 2 juz kan. Dapat 2 juz, paling dapat 8 rakaat sholat, dapat istighfar 1.000 kali, dapat sholawat 100 kali, dapat doa paling juga 4-5 kali gitu setelah sholat hajat. Segitu doang, gak lama, beneran. Nanti tuh kita akan ngerasa ya Allah kenapa malam tuh singkat banget. Saya masih pengen ibadah ya Allah, saya masih pengen berdoa ya Allah. Jadi banyak yang bisa kita lakukan. Nah, dan tidak boleh dilupakan pada malam-malam 10 itu bersedekah. Nanti aja Bu Sufi subuh, kan sedekah subuh itu utama, betul. Tapi sedekah pada malam Al-Qadar itu kapitalisasinya kalau ternyata pada saat kita bersedekah dan malam itu ternyata malam Al-Qadar, kita dapat pahala bersedekah lebih dari 1.000 bulan. Insya Allah.
Ladang sedekahnya kemana Bu Sufi? Banyak lah ya. Yayasan Berkah Nusantara yang membawahi Masjid Seribu Berkah yang saya dan Ustaz Nuruddin kelola. Banyak ladang aman ya. Yang mau zakat mal, zakat fitrah, yang mau titip fidyah, yang mau ikut wakaf pembebasan lahan, yang ikut wakaf dari wakaf tuh jangan berpikir cuman wakaf, saya mau wakafnya pengen Quran, saya mau wakafnya pengen bangunan, pengen tanah. Wakaf supaya santri itu bisa hafal Quran, selama Quran itu nempel di santri, selama santri itu memurojaah hafalan Quran, mengajar kita yang lain, wakaf kita ngalir. Bangunan mah bisa hilang, bisa ada robohnya. Jadi jangan dipikir wakaf tuh cuman wakaf wakaf tok. Sekarang kita sama Pak Nurdin di Masjid Seribu Berkat tuh sedang memimpikan sebuah wakaf produktif untuk membiayai operasional. Salah satu wakaf produktif yang sedang saya dan teman-teman rancang itu adalah kita sedang mempersiapkan e-book. E-book sebetulnya itu doa untuk di Arafah, sedang kami persiapkan. Tapi bisa kita pakai doa untuk di malam-malam Al-Qadar. Nanti mudah-mudahan itu jadi amal jariah, kemudian dibeli banyak orang, diputar terus jadi untuk operasional. Itu harus pastikan, harus ibu bapak masukkan dalam jadwal iktikaf itu, salah satunya adalah bersedekah setiap malam. Sebelum kita tidur, habis taraweh sedekah. Niatkan untuk sedekah menjemput Lailatul Qadar. Banyakin mana Bu Sufi sholat tahajud atau sholat hajat? Sholat aja, mau sholat hajat, mau sholat tahajud, pokoknya kita qiyamul lail, berdiri di tengah malam. Karena kata Rasul, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berdiri itu maksudnya sholat di bulan Ramadan dengan iman, wahtisaban. Apa ihtisaban itu? Ihtisaban itu ngitung-ngitung. Kira-kira saya sholat segini dapat pahala nggak? Kira-kira kalau saya nggak sholat gimana? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka Allah akan mengampuni dosa di tahun-tahun sebelumnya. Jangan lupa teman-teman sekalian, hajat kita, doa kita di 10 malam terakhir itu. Kalau hajat dunia mah nggak usah dinilai, nggak usah nggak usah di reminder, pasti semua orang punya hajat dunia, otomatis lah gitu ya, itu mah udah otomatis pasti. Tapi yang tidak boleh kita lupakan itu adalah hajat akhirat kita. Hajat akhirat ini harus kita rancang gitu. Pak Nurdin ya, sampai jam berapa Pak Nurdin? Mangga, silahkan Bu. Waktu kita Saya ini maksimal sampai jam 14.45 menit. Oke, saya 15 menit lagi. Ini sudah ada beberapa pertanyaan sebetulnya Bu, kalau misalnya mau lanjut dengan pertanyaan. Kan namanya jam 3 nih jadwal ke dokter Pak. Saya tuh mau Oh ya, siap. Ada pertanyaan mana? Belum kelihatan. Di kolom chat. Jadwal detail. Tunggu ya. Saya sedang merancang, insya Allah nanti di share. Sebetulnya ya untuk teman-teman sahabat berkasih, tapi nggak apa-apa nanti kita. Amalan apa yang sebaiknya dilakukan oleh perempuan yang sedang haid? Udah saya jawab tadi ya. Jadi nggak usah merasa ini, nggak usah merasa kecil hati. Sama gini Bapak Ibu. Nggak usah merasa kecil hati itu dalam pengertian ini. Bukan berarti nothing tulus gitu ya, merasa nggak kenapa-kenapa kalau kita nggak etikaf. Saya kemarin dapat nasihat itu dari siapa ya? Pas lagi ngaji kitab hikam. Jadi ibadah itu nggak boleh pakai nafsu juga. Apa nafsunya? Misalnya kita saking menggebu-gebunya nih, pengen itikaf kuat. Ternyata sama Allah ditakdirkan orang tua sakit misalnya. Kita teh harus jagain orang tua. Gak usah kecewa. Kan tadi orientasi kita apa? Ridho Allah. Gak usah kemudian jadi ngeburutu gitu. Ayo kenapa sih pakai sakit segala? Kenapa lagi di rumah saya? Gak boleh. Kejaran kita itu adalah ridho Allah. Nah teman-teman sekalian, satu hal yang selalu saya highlight, selalu saya garis bawahi, saya stabiloin kalau doa di 10 hari terakhir adalah doa tentang akhirat kita.
Di mana kita memulai berdoa, dari sejak apa kita berpikir tentang akhirat kita tuh dari sejak cara mati kita seperti apa. Minta sama Allah. Kita mau mati dalam keadaan seperti apa. Rata-rata orang jawab husnul khotimah musuh. Husnul khotimah itu salah satu indikasinya adalah mengucapkan kalimat syahadat ketika di ujung nafas kita. Tapi kalau mengucap syahadatnya di ICU, ibu mau? Bapak mau nggak? Husnul khotimahnya tapi di ICU atau di IGD karena habis tabrak? Gak mau saya mah. Boleh gak sih mintanya lebih spesifik? Kalau saya mau minta spesifik aja. Ya Allah, wafatkan saya dalam keadaan husnul khotimah, sedang beramal, sedang berjihad di tempat baik, dikelilingi orang-orang baik. Gak mau saya husnul khotimah di IGD gitu, nanti nyusahin orang. Dan boleh, Bu. Mumpung 10 hari terakhir, minta sama Allah. Minta husnul khotimah dalam keadaan beramal saleh. Nanti saya share ya doa-doanya, mudah-mudahan insya Allah. Setelah itu nanti kita akan transit di alam barzakh, di alam kubur. Minta sama Allah. Nanti di alam kubur kita masuk. Apakah seperti di alam kubur itu ada orang yang dihimpit oleh kubur. Ada orang yang pagi sore diperlihatkan pemandangan neraka. Ada orang yang direndam dengan genangan darah. Ada orang yang kepalanya tiap muncul ditimpuk batu, muncul lagi ditimpuk batu. Di alam barzah ada orang seperti itu. Apakah kita mau ditemani oleh malaikat rahmat? Apakah kita akan ditemani oleh Al-Quran yang kita baca? Kita akan diberikan cahaya oleh Al-Quran yang kita baca. Minta sama Allah. Mumpung 10 hari terakhir. Atau kita mau ditemani oleh malaikat yang akan menemani kita menyelesaikan hafalan Quran kita. Jadi katanya kalau kita ngafalin Al-Quran, kita niat pengen hafal Al-Quran. Tapi kita nggak hafal-hafal. Sampai datang ajal. Hafalan kita baru seayat, 2 ayat. Sesurat, 2 surat. Maka Allah akan mengirimkan malaikat yang akan menemani hafalan kita sampai datangnya kiamat. Dan ketika kiamat datang kita sudah hafal 30 juz. Minta sama Allah, minta. Kenapa harus minta? Bu Sufi nggak robana atina fid dunya hasanah aja gitu. Allah katakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani. Kalau mereka minta, kata Allah, aku beri. Kalau mereka minta, mereka penuhi semua keinginanku, mereka beriman kepadaku, aku beri, kata Allah. Idza da'an, kalau mereka minta. Ada ibu-ibu yang, oh udah Bu Sufi saya mah robana atina fid dunya hasanah aja terus-terusan, mah gak apa. Tapi kalau buat saya pribadi, feel-nya tuh lebih dapet gitu. Ketika kita berdoa nanti ada satu kali sholat hajat yang khusus minta ampunan sama Allah, sholat tobat khusus minta ampunan. Itu tobatnya antara Allah astagfirullahaladzim la ilaha illa huwa la yuqayyim wa atubu ilaih 100 kali misalnya, atau bandingkan dengan ya Allah ampunilah dosa mata saya jika saya pernah melihat sesuatu yang haram, sesuatu yang kau tidak ridhoi. Jauhkan mata saya ini dari siksaan api neraka, ya Allah. Itu tuh jauh lebih buat saya ya, buat saya pribadi. Ya Allah, sekiranya rambut ini pernah terlihat oleh yang bukan mahram, padahal saya sudah balik. Ampunilah ya Allah, setiap lembaran rambut itu jangan engkau jilat dengan api neraka. Sekiranya tangan ini pernah ngetik WA, SMS, tulisan, SK yang menyakitkan orang, ya Allah. Ampunkan ya Allah, lapangkan dada orang itu untuk memaafkan saya. Kalau buat saya spesifik gitu tuh lebih apa ya? Lebih dapet aja gitu. Nanti setelah kita di alam kubur tuh nanti kita yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Kita minta sama Allah, kita mau dibangkitkan dalam rupa seperti apa?
Karena kata Rasul nanti dibangkitkan tuh rupanya macam-macam. Ada yang berkepala binatang, ada yang dibangkitkan tapi nggak bisa jalan pakai kaki, dia jalannya pakai muka. Ada yang jalannya nggak bisa ajak, dia jalannya miring terus. Ada orang yang tubuhnya bercahaya, ada orang yang tubuhnya hitam, lebam, gosong. Kita mau dibangkitkan seperti apa? Boleh kan minta spesifik sama Allah. Ya Allah, bangunkan saya. Ya Allah, Ba'as. Dalam keadaan tubuh bercahaya dengan Al-Quran. Minta. Idadaan, kata Allah. Kalau mereka minta sama aku, kata Allah. Beres ya Allah, Ba'as. Nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar. Tataqallubuhum. Maka akan berguncang absaruhum, pandangan mereka di yaumul mahsyar. Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, nanti di hari kiamat kau ingat aku enggak? Kata Ummu Salamah. Kata Rasul, aku enggak akan mengingat siapapun di 3 keadaan di akhir. Yang pertama adalah di padang mahsyar, kedua di yaumul mizan, yang ketiga di tian siratal mustaqim. Aku enggak akan ingat siapa. Kata Rasulullah, nanti kita di padang mahsyar dikumpulkan dalam keadaan telanjang bulat. Tidak ada satu helai benang pun yang menutupi permukaan kulit kita sehingga terhindar dari panas api matahari yang cuma setengah di atas kepala kita. Sahabat bertanya, ya Rasul, apakah pandangan kita tidak akan terganggu? Artinya mau saling lihat gitu, nggak ada yang pakai baju. Kata Rasul, nggak akan ada orang yang berpikir untuk itu karena dia sibuk dengan urusan sendiri. Hatta nanti di depan mata kita tuh suami kita, orang tua kita, anak kita, kita nggak akan memperdulikan. Walaupun kita ngeh itu tuh orang tua kita ngeh itu tuh suami kita, nggak akan kita peduli. Kita sibuk dengan urusan sendiri. Bagaimana keadaan kita di padang mahsyar? Karena kata Rasul ada yang direndam dengan keringatnya sampai betis, sampai paha, sampai dada. Ada yang luput dengan keringatnya. Tapi kata Rasul juga ada orang yang dipayungi oleh payung teduh, oleh awan teduh dari Allah yang akan ngikutin orang itu kemanapun awan teduh itu akan ngikut. Siapa mereka? Itu adalah orang yang menghafalkan dan menjaga surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Boleh minta sama jangan cabut nyawa kami ya Allah. Minimal sampai kami hafal surat Al-Baqarah dan menjaganya dalam hafalan, dalam amal, dalam hati. Jaminannya adalah awan teduh di padang mahsyar. Minta sama Allah. Minta. Di padang mahsyar itu nanti kita kehausan luar biasa. Karena lama sangat. 50.000 tahun nanti kita di padang mahsyar. Ngapain kita 50.000 tahun? Kita akan melihat tayangan dari mulai zaman Nabi Adam yang pertama diciptakan sampai manusia yang terakhir diwafatkan. Semuanya akan ditayang. Akan kelihatan jelek-jeleknya kita, borok-boroknya kita akan kelihatan di depan semua manusia Allah cipta. Tapi ada orang yang diizinkan oleh Allah dan Rasul untuk mendapatkan syafaat Rasul. Teduh bersama beliau, dipanggil oleh Rasul. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana engkau nanti mengenali umatmu? Bukankah nanti mereka tuh banyak banget? Kata Rasul, gampang. Wajah dan tubuh mereka bercahaya dengan Al-Quran. Aku tinggal lihat aja mana yang bercahaya. Tubuhnya itulah umatku yang dengan Al-Quran. Ada orang yang diberi minum oleh Allah dengan air telaga Kausar. Satu teguk saja Allah kasih air telaga Kausar, dia akan terhindar dari kehausan di padang mahsyar selamanya. Satu teguk saja. Umar Ibn Khattab ketika mendengar ini, dia bertanya kepada Rasul, ya Rasul, kira-kira aku minum gak ya Rasul? Lalu kata Rasul, kamu tuh yang jagain. Jadi Umar bin Khattab dan Abu Bakar adalah, saya lupa 2 orangnya lagi siapa. 2 dari 4 orang yang Rasul janjikan untuk menjaga air telaga Kausar. Tapi Umar tetap bertanya, ya Rasulullah, aku kira-kira minum air telaga Kausar gak nanti ya Rasul? Kamu tuh yang jaganya Umar. Ya tapi kan engkau tidak menyebutkan bahwa aku akan meminumnya. Bayangin Umar. Terus
Sesongong apa kita kalau kita merasa nggak butuh, minta itu sama Allah. Daripada masyar nanti kita ya Allah hisab. Kita minta hisab yasir. Ya Allah, jadikanlah aku bagian dari orang-orang yang hisab yasir. Yang dimudahkan hisabnya. Apa definisi mudah hisab? Kata guru saya, Allah yarham, Ustaz Taufikul Ilmi mengatakan, hisab itu dari mulai tidak dihisab sampai dengan kita bisa menjawab semua hisaban. Itu hisab yasir. Orang kalau mau screening di bandara, ya semua kena screening, tapi kan ada yang lewat, ada yang diperiksa dulu, gitu, ada yang dicetet. Kita nanti semua dihisab. Mau hisaban seperti apa? Mau hisaban yang kita tidak bisa menjawab? Mau hisaban yang memberatkan kita? Atau mau hisaban seperti apa? Dari yaumil hisab kita ke yaumil mizan, timbang kita mau seperti apa? Mau berat ke amal soleh, berat ke dosa, atau mau seimbang aja? Kalau seimbang aja kita nggak ke neraka, tapi nggak ke surga juga. Kita di al-araf. Mau seperti apa? Minta sama Allah. Mumpung di hari terakhir semua. Beres kita ke akhirat. Tapi sebelum kita ke akhirat itu kita zulman. Kita berada dalam sebuah fase kegelapan yang amat sangat. Walaupun sebagian orang mengatakan akhirat itu bukan jalan yang sempit yang seperti rambut di belah tujuh. Ada juga yang mengatakan akhirat itu luas. Akhirat itu luas. Tapi karena dia zulman, karena dia gelap gulita, tidak ada jaminan orang itu langsung selamat sebesar apapun jalan itu. Kita punya mobil bagus, ngelewatin jalan tol. Tapi kalau itu gelap, kira-kira bisa selamat? Belum tentu. Di akhirat itulah kita nanti diterangi oleh amal saleh kita. Di dalam hadis itu disebutkan nanti di akhirat itu masing-masing orang akan diterangi oleh cahaya tubuhnya sendiri-sendiri sesuai dengan amal saleh. Kita nggak bisa ngandelin. Jangan bayangkan seperti di dunia. Saya siapa tahu di sebelah saya nanti orang yang amal solehnya banyak, terus jalannya terang, nanti saya bisa nebeng. Nggak bisa. Jangan bayangkan sesederhana itu mekanismenya. Di pinggiran-pinggiran akhirat itu disebutkan dalam hadis itu cula itu apa? Tombak-tombak yang ujungnya 3. Nanti melewati akhirat itu kata sahabatnya Rasul, emang engkau juga lewatin? Iya, kata Rasul, aku juga lewat. Mau seperti apa kita melewati akhirat itu? Mau seperti kata Rasul, ada yang sekedipan mata, tiba-tiba dia sudah sampai di ujung. Ada orang yang merakak kepayahan, tapi dia sampai seperti mimpinya Abdurrahman bin Auf tentang diri. Ada orang yang berjalan tenang, tapi nyampe. Ada orang baru selangkah terus kejebak. Ada orang yang udah hampir nyampe, tinggal selangkah terus kejebak. Boleh minta sama Allah, ya Allah, jadikan saya orang yang melewati Shiratal Mustaqim sekedipan. Itu tuh kan bukan berarti kita dicering bisa sama Allah. Enggak gitu. Ketika kita berdoa, saya sudah kirim VN-nya belum ya Pak Nurdin? Bahwa doa itu adalah afirmasi dan petunjuk tentang apa yang harus kita lakukan. Kalau kita ingin hisab yasir, kita ingin Shiratal Mustaqim kita sekedipan mata, berarti kan kita meminta kepada Allah supaya kita menjadi orang yang dipantaskan oleh Allah untuk memenuhi syarat. Seperti itu. Artinya apa? Berarti kita meminta kita jadi orang soleh, nggak bermaksiat, pahalanya banyak, hatinya bersih, bla bla bla. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, berarti kan kita tuh bukan diam terus nungguin dikasih fid dunya hasanah kan? Kita tuh akan meminta supaya kita dikondisikan oleh Allah berada pada fid dunya hasanah. Kitanya harus berusaha untuk menjadi orang yang fid dunya hasanah. Setelah akhirat bebas. Kalaupun kita nyampe di ujung, kita nggak dicelup dulu di neraka. Masih ada satu fase lagi yang disebut dengan al-qantarah. Al-qantarah itu screening terakhir. Screening terakhir itu membersihkan debu-debu.
Kalau yang dicelup ke neraka itu benar-benar membersihkan dosa-dosa. Tapi yang di Al-Qantarah itu kali dulu teh ada orang yang dapat musibah, dia sabar, dia bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi dalam hatinya Allah, kapan selesainya? Debu-debu seperti itu yang dibersihkan di Al-Qantarah. Minta, minta, minta. Semua itu kalau tidak kita siapkan, tidak kita kondisikan, nggak akan kepikiran. Nanti malam tuh berasa lama banget itu. Tapi coba persiapkan. Persiapkan dengan hati, persiapkan dengan ilmu bahwa kita butuh banget dengan Allah, kita butuh banget dengan Lailatul Qadar, kita banyak banget dosa yang harus diistighfarin, banyak banget orang-orang di sekeliling kita yang harus didoain. Jadi nanti tuh ngedoa tuh jangan cuma buat diri sendiri sama orang tua, anak, cucu, menantu, jangan ya. Doain tetangga, doain masyarakat, doain negara, doain guru-guru, orang tua, anak-anak apa guru-guru dari anak-anak kita. Doain. Kenapa Bu Sufi tetangga harus didoain? Tetangga soleh kita juga kena enaknya. Tetangga jahat kita kena madorotnya. Kenapa kita harus ngedoain masyarakat? Masyarakat soleh, masyarakat takwa, berkah Allah turunkan. Itu udah janjinya Allah. Kita kena enaknya. Sebaliknya kita nggak mau peduli dengan orang lain mau seperti apa. Kalau kita tidak mendoakan, kita kena madorotnya. Sebenci-bencinya kita sama pejabat kayak pemerintahan sekarang, coba tanya, pernah ngedoain nggak? Kalau nggak pernah ngedoain aja, jangan mikir dulu untuk abis-abis mencaci maki, doain dulu. Kalau mereka soleh, kebijakannya baik, kita juga kena baik, insya Allah. Sedang disiapkan ya oleh Pak Sandy, insya Allah. Oh, apalagi doain Palestina mah ya, itu mah setiap selesai sholat harus didoakan. Mudah-mudahan kalau dengan persiapan apa namanya seperti itu, 10 hari terakhir kita tuh akan berujung di ucapan Alhamdulillah dengan intonasi Alhamdulillah para sahabat. Kan Alhamdulillah di ujung Ramadan itu intonasinya beda-beda ya, tergantung iman. Ada yang Alhamdulillah kelar juga dah 30 hari, besok kagak puasa lagi. Itu alhamdulillahnya orang kebanyakan. Bagaimana alhamdulillahnya para sahabat? Kata Rasul, rumah mereka itu seperti gerombolan lalat yang berdengung karena nangis. Kenapa? Besok tidak ada lagi Lailatul Qadar. Besok tidak ada lagi satu kali sholat fardu setara 70 kali sholat fardu di bulan lain. Besok tidak ada lagi satu ayat Al-Quran setara dengan menghatamkan Al-Quran. Besok tidak ada lagi satu butir kurma yang menjaga dari api neraka. Besok tidak ada lagi satu teguk air yang diganti dengan air telaga Kausar. Nangis para sahabat di ujung Ramadan. Alhamdulillah dengan kuatan iman yang luar biasa. Baik, Ustazah, mohon izin. Ini ada pertanyaan di kolom tanya jawab. Saya bacakan aja ya di apa? Assalamualaikum Bu Sufi. Saya bingung karena saya ini perempuan dan saya harus membiayai orang tua, adik saya dan juga nenek saya. Dan saat ini saya sedang butuh banget uang untuk membiayai keluarga saya. Dan kalau saya capek banget kerja, saya suka ketiduran. Jadi nggak sempat tahajud. Menurut Ibu bagaimana? Saya khawatir nggak dapat syafaat Lailatul Qadar karena sibuk bekerja. Jangan-jangan ibu dapat Lailatul Qadarnya karena kerja. Pahala kerjanya itu diganti dengan pahala Lailatul Qadar. Selama kita ikhlas melakukannya, ada seorang jemaah, ya Allah Bu Sufi, saya mah di 10 hari terakhir tuh itu puncak-puncaknya orderan saya. Orderan itu yang bikin saya bisa bayar kontrakan, bisa bayar BPJS bakal orang tua saya berobat, bisa bayar SPP anak saya. Saya bilang bikin kue sebanyak-banyaknya, buka PO sebanyak-banyaknya. Tapi tetap kejar Lailatul Qadar. Gimana caranya? Bayangkan Bu, setiap yang ibu lakukan diiringi sholawat, diiringi istighfar. Apa itu enggak apa namanya kosong dari peluang Lailatul Qadar? Enggak. Sebentar ya, suami saya pulang. Mohon izin. Waalaikumsalam. Baik,
Bapak dan Ibu, ini kita sudah jam 2 lewat 24 menit ya. Sudah hampir 1,5 jam di seminar kita. Mungkin ini di sesi penghujung, barangkali masih ada pertanyaan, mungkin boleh ditulis ya di kolom komentar karena Ustazah juga harus berangkat persiapan barangkali ya. Silahkan kalau masih ada pertanyaan boleh ditulis. Kalau tidak ada mungkin ini pertanyaan terakhir barangkali mungkin ada closing statement dari Ustazah Sufi. Silakan Ustazah. Baik, teman-teman sekalian, apapun takdir pada kita, apakah kita orang yang berkelapangan sehingga kita bisa di mana aja itikaf? Apakah kita orang yang ada hambatan karena tidak diizinkan suami, karena orang tua sakit? Apakah karena kita banyak madorot karena kita harus bekerja, harus bikin kue, harus jualan dan sebagainya? Tetap pasang niat bahwa kita adalah hamba Allah yang mengejar Lailatul Qadar. Sepanjang malam itu minta izin kepada Allah, ya Allah izinkan saya untuk tetap berzikir, untuk tetap beristighfar, untuk tetap berdoa sebaik-baik doa. Bisa jadi ketika kita kecapean karena tidur seperti ibu yang tadi, ya Allah Karim, ada orang yang kata Rasul dapat pahala cuman karena dia amat sangat menginginkannya, tapi karena takdir Allah dia tidak mungkin mendapatkannya, tapi di sisi Allah dia mendapatkan. Jadilah hamba yang pintar, jangan jadi hamba yang songong, seolah-olah kita tidak butuh dengan Lailatul Qadarnya Allah. Allah alam. Mohon doanya ya teman-teman, semoga saya diberikan kesehatan, saya sekeluarga diberikan karunia Lailatul Qadar juga untuk kita semua. Mohon maaf kalau selama ini ada yang kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan, semoga tidak memuaskan, tapi dari yang tidak memuaskan itu semoga ada manfaatnya insya Allah. Mohon izin sampai 2:30 aja ya, saya sudah seperti Mas Ya. Sofi. Baik, Oke. cukup insya Allah Ustazah. Insya Allah mungkin ini sekedar info barangkali karena ini sebentar lagi, berarti hari Kamis malam ya. Mudah-mudahan nanti tetap ada ini ya Ustazah. Tetap ada tips-tips yang bisa disampaikan barangkali lewat VN atau mungkin ada momentum-momentum sebentar. Jadi terkadang tadi materinya cukup panjang ya. Tapi insya Allah tadi Ustazah sudah menyampaikan mungkin list doa-doa yang barangkali nanti bisa dijadikan sebagai referensi ya. Termasuk tadi hajat-hajat dan lain sebagainya. Itu barangkali Bapak dan Ibu sekalian, uh, insya Allah kita cukupkan sampai sini dulu. Insya Allah nanti kita sampaikan informasi-informasi berkaitan dengan hal-hal yang bisa tetap menjadikan kita semangat untuk menjaga ibadah-ibadah kita selama bulan Ramadan, terutama di 10 hari terakhir ini. Atas nama pribadi, kurang lebihnya mohon maaf. Marilah sama-sama kita tutup perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini dengan sama-sama beristighfar, hamdalah dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bu Sofi. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti di-share di grup kan ya, di grup. Ya. Iya, ini saya dari teman Terima kasih Bu Sofi. Assalamualaikum. Terima kasih, syukran. Ibu semua. Maaf lahir batin. Sama-sama Bu Sofi. Saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ditutup ya. Ya. Bapak dan Ibu, selamat menjalankan Ya, ibadah puasa. Tapadil. Semua dimudahkan. Tapadil Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak.